di rumah juga udah pada kangen nih. Iya, bener, untuk Kak. sekolah minggu bareng kakak-kakak, teman-teman ya. Kakak-kakak aja kangen ya, Kak ya. Iya, Iya, benar. Adik. Kita udah kangen sama adik-adik di rumah. Nah, Kak Maria, Iya. hari ini kita mau ajak adik-adik apa aja nih, Kak? Oh iya, hari ini kita mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Oke. Kita mau nyanyi Saat Iblis Menggoda Aku, Kak. Oke deh, Kak. Yuk adik-adik di rumah kita berdiri, yang semangat ya. Semangat yuk. Yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita masuk kembali untuk memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh beribadah kembali walaupun kami beribadah secara online. Tuhan, sertai kami sepanjang ibadah hari ini agar kami mampu duduk dengan manis dan mendengar dengan baik. Bapak juga sertai kami, lindungi keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada, sehingga kami pun tetap sehat dan menjalani hari-hari kami penuh sukacita. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, Kak ya. Benar. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Bapak di surga, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, hati kami supaya tertuju kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan senantiasa memberikan bagi hidup adik-adik dan kami semua. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah gambarnya siapa ya? Ini adalah gambar seorang ratu. Ratu ini namanya Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth berasal dari Inggris. Nah, kalau yang ini gambar siapa? Kalau yang ini adalah gambar Raja Salman dari Saudi Arabia. Raja Salman pernah ke Indonesia. Bagaimanakah kehidupan raja? Nah, adik-adik, raja ini akan mewariskan posisinya, ya, jabatannya kepada anaknya. Kemudian anak raja menjadi raja, akan memberikan jabatannya, posisinya kepada anaknya lagi, berarti cucunya. Nah, di Alkitab ada cerita seorang anak sudah dinobatkan menjadi raja. Anak ini bernama Yosia. Yosia menjadi raja ketika dia berumur 8 tahun di kerajaan Yehuda di wilayah selatan Israel. Nah, kita bisa baca bahan Alkitab kita yang diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Adik-adik, Raja Yosia ini tidak mendapatkan contoh yang baik dari ayah maupun kakeknya. Ayahnya, Raja Amon, merupakan raja yang jahat. Sama seperti kakeknya, yaitu Raja Manasye, itu juga merupakan raja yang tidak baik. Ditambah lagi adik-adik, kitab Taurat juga telah lama hilang. Kitab Taurat ini adalah kitab Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Pada kitab Taurat ini berisi seluruh peraturan Tuhan agar dipatuhi oleh orang Israel, bangsa Israel. Nah, jadi sehingga Raja Yosia ini tidak mendapatkan contoh yang baik dalam kehidupan dan juga tidak memiliki pedoman karena kitab Taurat telah lama hilang. Tetapi adik-adik, apa yang sudah dicontohkan Raja Amon dan Raja Manasye, yaitu ayah dan kakeknya kepada Yosia ketika dia masih kecil? Nah, yang dicontohkan adalah kedua raja ini mengajak bangsa Israel untuk menyembah berhala dan juga tidak merawat bait Allah sehingga bait Allah banyak yang rusak. Raja Yosia masih didampingi oleh ibunya yang bernama Yedida. Nah, Raja Yosia takut akan Tuhan, tidak seperti ayah dan kakeknya. Karena itu ketika Raja Yosia berumur 16 tahun, mulai mencari Allah. Kemudian pada umur 20 tahun Raja Yosia menyucikan Yehuda dan menghancurkan patung berhala dan mezbah. Pada umur 26 tahun Raja Yosia menyuruh Safan, Maaseya, dan Yoah untuk memperbaiki bait Tuhan. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke imam besar Hilkia dan memberikan uang yang dikumpulkan oleh orang-orang Lewi untuk pekerja yang memperbaiki rumah Tuhan. Jadi Raja Yosia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata saat memperbaiki rumah Tuhan, imam besar Hilkia itu menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, ketika Safan dan teman-temannya ini sampai ke rumah imam besar Hilkia, maka imam besar Hilkia memberikan kitab Taurat kepada Safan untuk disampaikan ke Raja Yosia. Sampai di Raja Yosia, maka Safan membacakan isi dari kitab Taurat. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika dia tahu isi kitab Taurat? Raja Yosia ini menangis, merobekkan jubahnya. Dia menyesal karena
tahu apa yang diperbuat oleh bangsa Israel itu sangat mendukakan hati Tuhan. Raja Yosia mengutus imam besar Hilkiah, Ahilkam, Akbor, Safan, Asaya untuk meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Hulda. Untuk meminta petunjuk, kira-kira apa yang akan Tuhan hukumkan untuk bangsa Israel yang sudah jauh melanggar perintah Tuhan. Karena Raja Yosia menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan meluputkan hukuman yang menimpa umat Israel. Nah, adik-adik, jadi seharusnya bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan karena sudah melanggar perintah Tuhan, tetapi karena Raja Yosia yang takut akan Tuhan, itu akan meluputkan hukuman yang seharusnya diterima oleh bangsa Israel. Nah, Tuhan menuntun Yosia untuk memperbaiki bait Allah sehingga kitab Taurat yang sudah lama hilang ditemukan, dan akhirnya membawa keselamatan bagi Raja Yosia dan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, terkait dengan firman yang sudah kita baca pada Alkitab, maka kejadian yang menimpa pada Raja Yosia, yang dialami oleh Raja Yosia, itu bisa juga kita alami juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, nah, pada situasi pandemi, apa yang kalian rasakan? Sekolah online, ya, itu sangat menyebalkan. Tidak bisa ketemu teman, tidak bisa, biasanya itu bisa menggoda teman, ya, membuat teman menangis karena keusilan kita, ya, tapi itu tidak bisa terjadi. Sekolah online jelas memerlukan fasilitas gadget. Bayangkan kalau gadgetnya cuma satu, rusak lagi. Bagaimana, ya? Kemudian sekolah online itu pasti biayanya tidak murah. Ya, paketnya internet sering habis. Nah, itu tidak bisa untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Belum lagi tidak semua daerah bisa terjangkau dengan jaringan internet yang bagus. Apalagi sekarang kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa rekreasi. Itu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Nah, dengan situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita bisa juga bersikap seperti yang sudah Raja Yosia lakukan pada kita, ya. Kita bisa mencontoh perilaku Raja Yosia, yaitu selalu taat akan firman Tuhan, meskipun situasi tidak menyenangkan, ya, tapi tetap patuh dan taat pada orang tua, pada kakak adik, karena sering di rumah pasti sering berantem, ya. Nah, itu akan bisa terhindarkan kalau kita saling menyayangi, saling patuh, dan rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan contoh pada kami tentang Raja Yosia yang berada pada lingkungan yang tidak menyenangkan, tetapi Raja Yosia tetap patuh dan taat kepada Engkau. Tuhan, bimbing kami agar kami dapat melaksanakan seperti yang Raja Yosia contohkan buat kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya ibadah kita selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyi doa berkat dulu ya.